Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam negeri sampai luar negeri, yang dari Amerika, Australia, Brunei, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi. Apa kabar? Pie kabare? How are you today? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya, dan diluaskan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang terakhir mendapatkan keturunan yang baik dan mulia, juga dimuliakan oleh manusia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya tersenyum-senyum saja, termahak-mahak, termihik-mihik, termuhuk-muhuk, termehek-mehek. Lanjutkan. Termohok-mohok. Ketawa, ketiwi, ketewu, ketewe, ketowo. Melihat AHY menyerang Jokowi, menyerang pemerintah, dia meminta kepada pemerintah agar supaya tidak menaikkan BPJS. Pemimpin baru, Mas Bro, ketua umum baru Demokrat. Demokrat ini kok seperti dinasti ya, seperti kerajaan. Bapaknya turun ke anaknya. Padahal kerajaan sudah nggak ada, sudah nggak zaman. Di era global ini nggak ada itu kerajaan. Tapi ternyata di Partai Demokrat ada kerajaan, dinasti. Bapaknya turun ke anak. Tapi sah-sah aja Mas Bro. Sah lah. Nggak ada peraturan yang melarang. Cuman lucu saja. Ketua umum termuda ini bikin blunder. Blunder Mas Bro. Niat hati ingin mendapat citra yang baik, malah mendapat citra yang buruk. Karena disekat-seter oleh pemerintah, dijawab oleh pemerintah dengan begitu. Bikin KO. Kata pemerintah, BPJS ini dinaikkan agar terjadi subsidi silang antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Nih Pak AHY dengerin ya. Kenapa pemerintah menaikkan BPJS? Agar terjadi subsidi silang antara yang mampu dan yang tidak mampu. Kalau dalam Al-Quran namanya wa iqomis sholat wa iyatuz zakat. Kalau sudah beribadah jangan lupa ngasih. Subsidi silang Mas. Yang kelas 1, yang kelas 2 itu naik. Karena kelas 1, kelas 2 itu biasanya diisi oleh orang-orang yang mampu.
dinaikkan cuma berapa perak. Masa orang yang mampu nggak sanggup? Gengsi dong Mas Bro. Malu sama handphone yang harganya puluhan juta. Malu sama laptop yang harganya puluhan juta. Malu sama mobil yang harganya ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Malu sama istri yang cantik yang dikasih belanjaan puluhan juta per bulan. Malu sama jabatan yang tunjakannya ratusan juta, bahkan miliaran. Dinaikkan cuma beberapa perak keluar-keluar. Jadi Pak Ahy gak masalah kalau kelas 1, kelas 2 naik mah. Gak ada apa-apanya. Kalau menurut saya naiknya tambahkan aja 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena kasihan pemerintah terus nombok. Terus nombok. Kalau nombok terus ya negara ini bisa bangkrut. Jadi solusinya adalah untuk menaikkan pendapatan yang bikin kenaikan di BPJS. Saya kira wajar-wajar saja, gak ada masalah, Mas Bro. Mungkin Pak Ahy ini terlalu baper, belum siap bertanding di arena politik. Harus banyak baca lagi, harus banyak berlatih lagi, harus banyak berinteraksi lagi. Yang kelas 3 sama yang gratis tidak ada perubahan. Yang kelas 3 masih tetap, yang gratis masih tidak bayar. Terus di mana kesalahan pemerintah? Pak Ahy ini bela rakyat kecil atau bela rakyat yang memang penghasilannya sudah di atas rata-rata, bahkan jauh dari rata-rata. Ini blunder, Mas Bro. Kalau Pak Ahy membela orang-orang yang mampu, blunder. Pak Jokowi ini membela orang-orang yang tidak mampu, agar terjadi subsidi silang. Di mana salahnya? Akhirnya yang malu siapa? Pak Ahy sendiri. Saya sarankan kepada Pak Ahy, jangan tiru si Anies Baswedan. 3 tahun ini ngurus Jakarta acak-acakan, berantakan, awut-awutan, amburadul. Bahkan kemarin ngurus bansos untuk 1,1 juta. Rakyat Jakarta yang terkena PSBB, dia tidak sanggup mendistribusikan bansos untuk 1,1 juta. Bilangnya Jakarta gak punya duit. Minta ditanggulangi oleh pemerintah. Padahal awal-awalnya dia ngomong sang. Ini kan memalukan dan memilukan. Yang paling parah, dia berkoar-koar di media asing bahwa Jokowi ini tidak becus ngurus corona. Bayangkan seorang calon presiden di 2024 dan dia sudah mengikrarkan dirinya sendiri, berani menjelek-jelekan negaranya sendiri ke negara luar. Ini namanya pengkhianat. Dan rakyat Indonesia sudah ngecap si Anies Baswedan ini sebagai pengkhianat dan tidak pantas untuk mencalonkan di 2024. Orang sudi memilih pengkhianat. Saya kan sudah bilang, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun.
walahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Kedustaan kalian, kejahatan kalian, kebusukan kalian, kebodohan kalian Allah tampakkan sebagai azab yang pedih karena kejahatan, kedustaan, kemunafikan yang sudah kalian lakukan. Jangan seperti Abu Lahab bikin jebakan sendiri yang masuk jebakan dirinya sendiri. Alih-alih ingin mencitrakan diri agar baik, karena tidak tepat sasaran, akhirnya citranya semakin buruk seperti Anies Baswedan. Saya sarankan kepada AHY, tiru beberapa orang pemimpin yang lain, yang sejalan, yang searah, yang membantu pemerintah dalam membangun negara ini, dan khususnya dalam penanganan virus corona ini. Seperti Ganjar Pranowo, Risma Harini, terus Ridwan Kamil, Ahok, terus lain-lainnya. Sejalan, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, gotong royong. Kalau Pak AHY menentang arus, nanti hancur sendiri. Karena menentang rakyat Indonesia itu artinya jangan ikut-ikutan seperti orang PKS. Dia itu musuh negara. Jangan ikut-ikutan seperti orang FPI, HTI. Dia itu musuh negara, memang selalu bikin ribet dan bikin ribut mencari kesalahan pemerintah. Dia bikin jebakan sendiri, dia yang terperosok sendiri. Mereka itu kaum Abu Lahab. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah itu menginginkan kedamaian, ketenangan, keamanan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang-orang yang jiwanya tenang. Itu yang Allah ridhoi. Itu yang Allah inginkan. Ketenangan di negara ini, ketenangan rakyat ini, ketenangan masyarakat ini, saling asah, saling asih, saling asuh. Tidak saling gasak, tidak saling gosok, tidak saling tonjok, tidak saling tanjak, tidak saling tuduh, tidak saling tidih. Hidup bersama, mewujudkan satu visi, satu misi, memakmurkan rakyat Indonesia, memajukan negara Indonesia. Jangan ikut-ikutan mereka, para pengkhianat negara, para musuh negara yang memang terus-menerus bikin permusuhan, bikin kerusakan di NKRI. Kalau mereka itu ada di zaman Soekarno atau Soeharto, orang-orang HTI, FPI, PKS sudah dibasmi, sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat. Di zaman Soekarno ada syariat Islam, pemimpinnya hukum mati. Kenapa? Bikin kekacauan di negara Indonesia, hukum mati. Di era Soekarno juga, di bawah komando Soeharto, PKI dibasmi sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Pengacau negara. Cuma di era Jokowi ini, para pengkhianat negara, para musuh negara yang suka bikin kekacauan, bikin ribet, bikin kerusakan hati, akhlak, pikiran, lisan, dan perbuatan rakyat Indonesia dibiarkan. Harusnya mereka itu dibasmi dan dihukum mati.
Terlalu baik Pak Jokowi itu Mas, terlalu baik. Pak AHY jangan ikut-ikutan. Kasihan masih muda. Berpolitika dengan bersih. Karena jika pemimpin yang bersih, maka akan mudah untuk menjadi sesuatu teladan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak akan segan memilih calon pemimpin yang bersih. Dan saya yakin 2024 rakyat Indonesia akan cerdas memilih siapa yang benar-benar pantas untuk menjadi presiden di 2024. Tidak akan berani menggadaikan suaranya hanya untuk Indomie, telur, beras. Karena itu merupakan perbuatan kejahatan yang nyata. Menjual suara hanya demi makanan yang sesaat. Rakyat Indonesia akan memilih calon presiden yang pantas. Sudah cukup rakyat Indonesia bosan dengan orang-orang kotor, orang-orang munafik yang terus-menerus bikin ribet dan bikin ribut. Rakyat Indonesia sudah melihat bagaimana DKI dipimpin oleh orang yang dipilih dengan menjahati orang lain. Tebak jual ayat, jual mayat. Menghancurkan Ahok, menghancurkan keluarga Ahok, menghancurkan karir Ahok, memenjarakan Ahok. Akhirnya, ketika dia jadi gubernur, jabatannya tidak berkah. Malah DKI terus-menerus dilanda musibah. Duit rakyat dihambur-hamburkan. Tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Rakyat DKI pasti marah. Begitu juga rakyat Indonesia. Orang-orang yang mendukung gubernur itu akan habis 2024. Tak perlu dengan bom, tak perlu dengan kekerasan. Cukup rakyat tidak milih mereka, mereka akan hancur sendiri. Saya jadi saksi, rakyat Indonesia tidak akan pernah memberi suaranya kepada para penjahat, para pengkhianat. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.